Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bihurmalihim. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, izinkan kami memberikan pengetahuan tentang belajar manajemen untuk memajukan bisnis UMKM. Saya coba akan memaparkan tentang belajar manajemen untuk memajukan bisnis UMKM ini ke dalam 4 poin. Materi poin pertama adalah pengertian manajemen, kemudian pentingnya manajemen, bidang-bidang manajemen, dan yang terakhir bagaimana cara memajukan bisnis UMKM melalui manajemen. Jadi pengetahuan ini tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi dalam meningkatkan pendapatan-pendapatan yang dilakukan oleh UMKM. Jika ada perbedaan ataupun kesalahan dalam pemaparan ini, sebelumnya dimohon maaf. Baik Bapak Ibu, sebelum memanjat materi, saya bersama tenaga ahli pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Pak Amar, telah mencoba merumuskan konsep untuk BUMDes dengan skema 4H1M. Jadi sebelum materi manajemen, belajar manajemen itu UMKM ini, saya coba sedikit menginformasikan bahwa kami berdua telah mengkonsepkan bagaimana format BUMDes di masa ke depan, di masa 2021 dan di 2020, yaitu mulai pendekatan dengan 4H1M. Jadi modelnya 4H tersebut adalah hulu, holding, hilir, hasil, dan mandiri. Nanti kami juga akan menguraikan konsep tersebut karena konsep itu dipakai untuk BUMDes. BUMDes Badan Usaha Milik Desa. Pastinya setiap desa itu punya material-material dasar yang sangat banyak. Ketika ini digabungkan kepada suatu holding dan menciptakan industri hilir, artinya potensi desa bisa mandiri. Namun itu nanti akan kami uraikan pada pertemuan selanjutnya. Saya mencoba memaparkan tentang dasar tentang manajemen dalam memajukan bisnis UMKM. Baik Bapak Ibu, dimulai dengan pengertian manajemen. Manajemen itu berdasarkan kepada bahasa Inggris dengan kata management. Sebenarnya kalau diindonesiakan artinya adalah mengendalikan. Banyak orang berbicara bisa juga sebagai mengelola, mengatur, membimbing, mengarahkan. Namun lebih tepat bagi saya dasarnya adalah mengendalikan. Memang di awal kata manajemen itu berangkat dasarnya dari bahasa Itali yang diartikan adalah mengendalikan kuda pada zaman itu. Jadi kuda yang itu dikendalikan. Nah, sekarang diadopsi bagaimana mengendalikan usaha. Artinya lebih tepat mengendali daripada mengelola atau mengurus. Tapi persepsi beda-beda itu juga tidak masalah, karena dalam filsafat ilmu orang bisa melihat seperti apa epistemologi ontologinya. Baik Bapak Ibu, apa yang dikendalikan atau yang dimanajemenkan? Karena ini adalah bisnis UMKM, maka yang dikendalikan adalah pertama rencana usaha, yang kedua pengurus kerja, yang ketiga jenis pekerjaan, dan keempat pengawasan hasil kerja
Ini sebenarnya adaptasi dari rumus POAC, Planning, Organizing, Controlling, Actuating or Controlling, POAC. Nah, saya adopsi menjadi rencana usaha, pengurus kerja, jenis pekerjaan, dan pengawas hasil kerja. Ya, sebagai pertanyaan dasar, apa sih pentingnya mengendalikan atau memanajemen suatu usaha? Penting sekali. Karena persepsi yang biasa diterima manajemen itu adalah suatu seni, suatu cara untuk mencapai tujuan. Tapi saya memiliki suatu epistemologi lain tentang manajemen. Saya mengepistemologikan manajemen itu adalah seperti alat ukur atau timbangan. Ya, parameter. Karena secara ontologi saya melihat manajemen itu adalah suatu metode, suatu pendekatan. Jadi ini sama dengan suatu alat ukur. Apa yang diukur? Dan apa nilai ukur? Nah, apa yang diukur adalah tujuan. Apa yang dinilai, bagaimana capaian. Nah, manajemenlah sebagai alat ukurnya. Bisa saja kalau suatu usaha itu tidak mendapatkan tujuan, biasanya tujuan dalam usaha itu adalah pendapatan, maka biasanya manajemennya tidak tepat. Karena dia tidak bisa mengendalikan tujuan menjadi pendapatan. Nah, jadi manajemen itu epistemologi dan hierarki, bahkan hakikatnya itu ada sebenarnya alat ukur atau timbangan. Nah, apa yang ditimbang? Apa yang diukur? Pertama itu, apakah rencana sesuai dengan tujuan dan durasi waktu yang ditentukan? Jadi rencana kerja itu kita harus punya ukur waktu. Misal 1 tahun, biasanya siklusnya 1 tahun, itu biasanya jangka pendek. Juga kita ukur dengan jangka menengah, siklus 3 tahun. Dan sangat baik sekali jika kita bisa membuat tujuan dengan jangka panjang minimal 5 tahun. Nah, kemudian apalagi yang diukur? Apakah modal usaha yang digunakan mendapatkan keuntungan? Ya, kalau mendapatkan keuntungan berarti alat ukur kita bagus. Kalau tidak mendapat keuntungan, bukan alat ukurnya yang tidak bagus, tapi apa yang dinilai untuk diukur tidak sesuai dengan tujuan. Karena timbangan tidak akan berbohong. Kalau timbangan mengatakan negatif, ya hasil kerja tidak bagus. Kalau timbangan tidak menghasilkan positif, berarti timbangan bagus, nilai kerjanya baik. Kemudian apa lagi yang diukur? Apakah para pengurus usaha, karyawan memiliki semangat dan kenyamanan kerja? Ya, kita selain mengukur tujuan, juga kita mengukur pelaksana yang mencapai tujuan. Orang tentunya, apakah orang itu nyaman bekerja, puas bekerja, atau cenderung ingin pindah ke tempat kerja lain. Nah, kemudian apa lagi yang diukur? Ya, lawan dari karyawan. Siapa lawan dari karyawan? Lawan dari karyawan adalah konsumen dong. Jadi kita juga harus bisa mengukur apakah konsumen puas dengan produk atau jasa usaha kita. Apalagi yang diukur? Hasil. Apakah hasil sesuai rencana? Apakah di bawah rencana? Atau di atas target? Apalagi yang diukur? Apakah usaha kita memiliki sustainable atau keberlangsungan atau jangka panjang? Jadi manajemen usaha itu memiliki timbangan 6 model. Ini saya bilang inisiatif saya sendiri bahwa saya mengatakan manajemen adalah timbangan dan memiliki ukuran 6 berupa rencana dengan target sesuai dengan durasi waktu, modal dengan pendapatan, pengurus atau karyawan kepada kepuasan, dan kepuasan pada pelanggan. Dan apakah rencana itu targetnya itu tercapai, bahkan apakah dia memiliki durasi jangka panjang. Baik Bapak Ibu, itu jadi kenapa pentingnya manajemen? Manajemen adalah alat ukur. Ketika kita mengukur jalan, tentu kita memakai meteran. Ketika kita mengukur berat badan, pasti pakai timbangan kilogram. Dan sangat salah sekali ketika kita menimbang berat badan menggunakan meteran. Banyak
kalau kita secara jeli dalam usaha-usaha itu salah mengukur. Sekarang masuk ke poin yang ketiga, bidang manajemen. Banyak bidang manajemen yang ada saat ini, cuma saya coba menggambarkan secara besar ada 4. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Intinya right man on the right place, menempatkan tempat orang yang benar, menempatkan orang yang tepat di tempat yang benar. Itu the right man on the right place, itu di manajemen sumber daya manusia. Kemudian di manajemen keuangan, intinya adalah bagaimana membuat nilai usaha menjadi nilai yang bermanfaat bagi pengurus, bagi pelanggan, dan bagi pemilik usaha. Ketiga, ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini intinya adalah bagaimana menciptakan HPP, harga pokok penjualan yang kompetitif dengan produk yang inovatif dan dibangun berdasarkan teknologi yang terkini. Nah, baru ada manajemen pemasaran. Inti dari manajemen pemasaran ini adalah pertama, keramahan penjual terhadap pembeli, kesetiaan pembeli, produk yang bermutu, dan promosi. Jadi yang saya bidang manajemen, saya mencoba 4, MSDM, manajemen keuangan, produksi, dan pemasaran. Memang banyak lagi manajemen lain seperti manajemen strategi, manajemen operasional, manajemen lingkungan. Bahkan semua ilmu pengetahuan itu tidak bisa melepaskan manajemen. Jadi manajemen bisa masuk ke semua ilmu pengetahuan. Nah, kita coba menguraikan apa itu manajemen sumber daya manusia. Inti manajemen sumber daya manusia adalah struktur pengusaha, struktur pengurus usaha maksudnya. Nah, struktur usaha pengurus usaha ini biasanya secara lazim ada ketua atau pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rencana kepada hasil, ada bendahara yang membuat laporan keuangan setiap bulan, ada sekretaris yang membuat laporan kegiatan setiap bulan, ada yang bagian produksi merancang produk ini selalu terbarukan dan selalu kompetitif, dan bagian pemasaran yang membuat pasar, menciptakan pasar atau membangun pasar agar produk bisa dijual. Nah, dalam membangun manajemen sumber manusia, artinya kita akan membuat lapangan pekerjaan bagi individu-individu atau orang-orang untuk bekerja. Bagaimana kita cara melakukan perekrutan mereka? Sebelum mereka direkrut, maka sebagai manajemen sumber daya kita harus bisa membuat apa dulu tugas pokok dan fungsi mereka. Setelah tugas pokok dan fungsi mereka kita rancang dan kita rumuskan, maka baru kita rekrut, seleksi mana yang bisa layak untuk itu. Kemudian sudah terseleksi, terrekrut para pengurus, maka kita lakukan yang namanya melatih tupoksinya dan membuat rencana kerjanya. Nah, yang terakhir baru kita memberikan insentif, gaji atau upah. Tapi jangan lupa ada motivasi. Upah itu sebenarnya kalau secara ditelaah lagi ada 2. Upah yang bersifat uang dan upah yang bersifat non uang. Kalau uang udah tetap biasanya ya gaji, tapi upah yang bersifat tidak uang itu adalah pujian, toleransi. Ya, lebih tepatnya banyaklah memuji anggota kalau yang kinerjanya bagus, itu juga merupakan suatu upah non finansial. Nah, kita coba melihat manajemen keuangan. Inti manajemen keuangan adalah bagaimana mencatat modal menjadi pendapatan. Nah, apa yang dicatat? Pertama, berapa modal, berapa pengeluaran, berapa pendapatan, dan berapa sisanya atau saldo. Modal itu sebenarnya ranahnya adalah ranah hutang. Semua yang dibelanjakan atau semua yang menjadi pendapatan harus memiliki bukti, karena bendahara akan mencatat harus dan akan membukti